Halo guys, kembali lagi bersama Daji Update. Kembali kita membahas seputar pemilu. Oke, di mana kita akan menunggu beberapa hari lagi itu pengumuman dari KPU hasil dari perhitungan pemilu 2024. Nah, di sini kita paling berharap sekali yaitunya seperti apa hasil dari Pilpres 2024. Namun sebelumnya kita juga sering mendengar laporan di mana KPU itu sering sekali terbukti atau kecurangannya, dan hari ini sangat dikejutkan lagi di mana KPU akhirnya mengakui ada kerjasama dengan perusahaan teknologi besar asal Tiongkok yaitunya Alibaba. Oke, di sini kita akan lihat seperti apa kronologis terungkapnya kerjasama KPU dengan perusahaan Alibaba tersebut. Oke, langsung saja kita cek di video ini. Selamat pagi menjelang siang, Mas Roy. Akhirnya KPU mengaku ini bahwa ada kerjasama. Ya. Nah itu, selamat pagi Mbak Ica, selamat pagi juga Mas Gede, selamat pagi juga pemirsa iNews di mana saja berada. Akhirnya, saya bilang akhirnya ya. Meskipun ini bukan akhir, ya. Karena ini sebenarnya baru indikasi awal dari nanti terbongkarnya beberapa kepalsuan atau kebobrokan yang lain dari KPU. Saya bilang begitu. Ya kenapa? Karena ini sebenarnya statement ini sudah saya keluarkan lebih kurang sebulan yang lalu ya. Jadi ketika waktu itu saya menemukan adanya IP atau Internet Protocol Address ya, ketika situs Sirekap ini diletakkan di Alibaba.com atau tepatnya di Alien Computing yang ada di Singapura. Oke, terima kasih Mas Roy. Konyol dan menggelikan. Ya. Komisi Pemilihan Umum atau KPU selaku penyelenggara yang juga wasit dalam pemilu 2024 selama ini menyimpan rahasia. Diam-diam lembaga itu menggandeng Alibaba, raksasa teknologi asal Tiongkok, dalam komputasi awan atau cloud untuk sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. KPU menyimpan rapat-rapat informasi itu kepada publik meski masyarakat sudah mulai curiga saat Sirekap terus-terusan dibekap masalah sejak penghitungan suara dimulai 14 Februari 2024. Ya, itu benar sekali. Konyolnya, semua rahasia itu baru terbongkar karena ada yang mengadukannya ke Komisi Informasi Pusat atau KIP. Sementara hal yang bikin geli masyarakat ialah KPU sebagai lembaga publik ternyata menyimpan rahasia ke publik. Parah. Apresiasi sebesar-besarnya disampaikan buat Yayasan Advokasi Hak Konstitusional atau Yakin yang karena gugatannya ke KIP, KPU akhirnya berhasil dibuka suaranya dan berkata jujur. Sidang lanjutan sengketa informasi antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional dan KPU di kantor KIP pada Rabu 13 Maret itulah yang pelan-pelan membongkar keanehan sikap KPU itu. Sidang lanjutan itu pula yang membuka tabir bahwa informasi kerjasama KPU Alibaba itu masuk kategori terbuka untuk umum, bukan rahasia negara, apalagi mengancam keamanan negara. Sementara itu, sebelumnya KPU malah melempar alasan konyol ketika didesak pertanyaan, mengapa menyimpan rapat-rapat informasi soal kerjasama dengan Alibaba itu? Menurut KPU, publik termasuk peserta pemilu tak boleh tahu soal kerjasama itu karena pengadaan server dan kontrak dengan Alibaba masuk kategori informasi yang dikecualikan. Loh, ada apa dengan keamanan dan rahasia negara sampai-sampai kerjasama penyewaan server mesti dirahasiakan dari publik? Siapapun mahfum, pesta demokrasi dari Sabang sampai Merauke perlu menyewa jasa partikelir alias swasta dalam pembuatan sistem hingga penyimpanan hasil penghitungan suara. Undang-undang pun memberi ruang kepada KPU untuk menggelar lelang pengadaan jasa itu agar prosesnya serba transparan. Lalu, apa yang sesungguhnya disembunyikan KPU sehingga pengadaan servernya harus dirahasiakan atau perusahaan pemegang kontrak tak boleh diketahui publik? Aneh dan lucu karena pengadaan barang dan jasa pemerintah diperintahkan oleh undang-undang dilakukan secara terbuka kecuali menyangkut keamanan dan rahasia negara.
Setiap warga negara, apalagi pejabat negara, tentu terikat dengan kewajiban untuk menyimpan rapat-rapat rahasia negara. Sanksi pidana sudah menanti bagi yang membocorkannya. Ya, benar. Akan tetapi, apa pula yang perlu dirahasiakan dari proses dan hasil penghitungan suara hasil pemilu? Bukankah pemilu berazas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga tidak ada dusta di antara kita? Sikap KPU itu jelas menyulut kecurigaan masyarakat akan netralitasnya sebagai penyelenggara yang juga wasit pemilu. Apalagi dari awal KPU sudah menunjukkan gelagat aneh dengan terus bersilat lidah saat Sirekap mulai bermasalah. Sampai kini pun penuntasan masalah menyangkut Sirekap tak pernah sampai pada solusi konkretnya. KPU sebaiknya jangan main-main dengan kepercayaan publik. Setelah sebagian besar tahapan proses sudah dilewati, semua mata kini sedang tertuju pada hasil pemilu untuk mencegah terjadinya kecurangan. Ya, benar. Seperti kita singgung berkali-kali di forum ini, apabila publik mulai tak percaya pada kerja KPU, legalitas hasil pemilu akan menjadi taruhannya. Diisi oleh awak yang terdidik, KPU tentu paham. Selain rahasia negara, hanya bangkai yang perlu ditutup rapat-rapat agar bau busuknya tak merebak kemana-mana. Terbuka sedikit saja, apalagi jika bangkai itu sudah berumur lama, aroma menyengat tentu akan mudah tercium. Pertanyaan bagi KPU, bangkai apa yang kau sembunyikan? Ya. Ini sangat menarik sekali di mana KPU akhirnya mengakui ada kerjasama dengan perusahaan teknologi Tiongkok, yaitunya Alibaba, di mana itu kerjasama tentang Sirekap. Nah, sebenarnya ini kalau kita kaji secara mendalam, ini di luar dugaan kita masing-masing, di mana ini mungkin bisa dikatakan suatu pelanggaran, apalagi ini menyangkut masalah data pribadi ataupun data masyarakat Indonesia itu diserahkan ke perusahaan luar, dan itu pun juga dikelola servernya berada di luar negeri. Nah, sesuai apa yang dikatakan Roy Suryo di awal dulu, itu sudah terjadi sejak tanggal 14 Februari, di mana dia sudah mendeteksi keberadaan server dari Sirekap tersebut. Nah, di sini sempat sebelumnya Roy Suryo dituduh bahwa itu merupakan hoak, namun kenyataannya itu sesuai yang diberitakan, terungkap waktu sidang di Komisi Informasi Pusat. Nah, disitulah terkuaknya atau KPU mengakui semua itu benar kalau KPU menjalin kerjasama dengan perusahaan teknologi Tiongkok, yaitunya Alibaba. Ini benar-benar kita akan sama lihat seperti apa dampaknya nanti buat kita, dan juga buat teman-teman kita selalu nanti update terbaru, di mana itu tanggal 20 besok itu KPU akan umumkan hasil akhir dari pemilu 2024. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa selalu dukung DC Update dan nantikan informasi terbaru seputar pemilu 2024. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.